lil fuqara. Sedekah itu yang istimewa diberikan untuk para fuqara, orang-orang fakir miskin. Kalau disebutkan fuqara, fakir, dia tidak punya harta dan tidak punya usaha. Fakir tidak punya harta, tidak punya usaha, tidak punya uang, tidak punya usaha. Itu namanya fakir. Kalau miskin, dia punya usaha tapi penghasilannya hanya 75% dari kebutuhannya. Kebutuhannya satu hari itu 100 misalnya. Penghasilannya cuma 75, tidak mencukupi. Itu miskin. Itu beda antara fakir dan miskin. Nah, jadi diutamakan sedekah itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir yang tidak punya uang, tidak punya usaha. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang fakir yang bagaimana? Yaitu orang-orang. Alladzina itu orang-orang uhsiru yang tertahan. Nah, yang tertahan. Orang fakir yang tertahan fi sabilillah, di jalan Allah. Dia menahan diri di jalan Allah. Nah, ini diberi contoh. Para muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah, tentu dia tidak punya harta, tidak punya usaha. Hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan di Makkah. Tidak ada bawaan harta. Maka tinggallah dia di teras-teras masjid, di teras Masjid Nabawi di Madinah. Nah, disitulah dia memasak, makan. Dari mana dapat duit? Dari sedekah orang Madinah. Sahabat-sahabat yang di Madinah bersedekah pada hari. Diistimewakanlah sedekah itu orang-orang yang seperti ini. Apa kerjanya orang-orang fakir yang tinggal di Masjid Nabawi itu? Kerjanya mendalami Al-Quran. Belajar Al-Quran seperti kita ini. Ada yang ahli bina Al-Quran, dia menuntun yang lain tentang penafsiran Al-Quran. Itulah kerjanya. 400 orang banyak para fakir yang tinggal di masjid itu. Dan dia menunggu panggilan. Kalau ada panggilan untuk berperang melawan orang kafir. Nah, ini namanya fisabilillah. Di masjid dia mendalami agama, mendalami Al-Quran. Kalau ada panggilan jihad, dia tampil membawa senjata, membawa pedang. Nah, jadi sedekah itu diutamakanlah untuk orang-orang fakir ini. Itu maksudnya, yang tertahan dirinya fisabilillah, tertahan dirinya di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang tertahan dirinya di masjid, mengaji, mendalami agama, mendalami Al-Quran, ini namanya fisabilillah. Termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ini. Ini fisabilillah. Kalau ada orang bersedekah, terima. Ya bersedekah untuk
orang-orang fakir fisabilillah yang terikat dirinya. La yastati'una darban fil ardi. Darban fil ardi. Mereka tidak mampu. La yastati'un, tidaklah mampu mereka. Darban fil ardi artinya berusaha di bumi. Tidak bisa berjalan di bumi, tidak bisa keluar dari masjid. Ya karena dia di negeri orang, di Madinah, dia berpindah ke Madinah, tidak bisa tidak bisa berdagang, tidak bisa bertani, ya pokoknya tidak bisa berusaha yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu maksudnya mereka tidak mampu berusaha di bumi. Yahsabuhumul jahil. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Yahsabuhum, mereka dianggap. Nah, itu artinya yahsabuhum. Mereka dianggap al-jahilu oleh orang-orang bodoh, aghniya'a, orang kaya. Jadi orang yang terikat dirinya fisabilillah itu dianggap oleh orang bodoh itu orang kaya, tidak perlu dibantu. Kata orang-orang bodoh, dia orang kaya. Mana orang kaya? Dia tinggal di masjid mengharapkan uluran tangan dari masyarakat Madinah. Harta kekayaannya itu tinggal di Mekah. Jadi orang-orang bodoh di Madinah menganggap, oh mereka itu adalah orang kaya. Nah, minat ta'affuf, dari menjaga diri. Memang dia menjaga diri, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, dia tidak mau minta-minta. Dia tidak mau tawaf keliling kampung minta-minta, wah bakul, berilah sedekahku, berilah sedekah. Dia tidak mau. Minat ta'affuf, menjaga diri, menjaga harga diri. Orang yang seperti itu harus diberi sedekah, diantarkan sedekah ke masjid. Itu sangat besar pahala sedekah yang seperti itu. Ta'rifuhum bisimahum. Nah, engkau wahai Muhammad akan mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Simahum, tanda-tanda mereka. Dikenal dengan tanda-tandanya. Orang itu sangat taat, khusyuk dan tunduk dan tawaduk kepada Allah. Kerjanya selama di masjid itu hanya membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Nah, itu tanda-tandanya. Dia tidak mau minta-minta sedekah karena menjaga harga diri. Itu tanda-tanda yang bisa diketahui dari orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah. Nah, termasuk juga ada anak-anak yang kuliah di UI misalnya, mendalami agama, mendalami tafsir. Dia tidak mau minta sedekah, tapi dia butuh. Nah, karena kebanyakan orang-orang itu kurang mampu yang kuliah di UI itu. Ini pengalaman kami sebaya dengan kami dulu sama dengan Ustaz Sulaiman. Itu ada yang kerjanya sambil kuliah menjadi imam di masjid. Dapatlah dia honor dari jadi imam. Nah, dibayarnya orang kuliah. Nah, jadi tengoklah nanti bapak-bapak, ada anak-anak kita sini yang kuliah di UIN,
itu pada umumnya kurang mampu. Itu ada Iqbal namanya, ayahnya tukang bengkel sepeda yang baru di jalan nangka. Mulanya dia belajar sama kita bahasa tes di Win lulus. Ada tuh mungkin anak-anak bujang kita nih yang ikut tafsir ini, katanya dia mendalami tafsir di UIN. Itu bagus. Ya, bagus namanya. Hah? Si bagus namanya. Bagus namanya juga bagus. Kemarin dia libur katanya. Pindah habis masa liburnya, balik ajak ke sana. Jadi kerjanya disuruh mendalami tafsir. Pelajarilah bahasa Arab. Saya bilang sama dia, pelajari bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak akan bisa mendalami tafsir. Ini namanya tertahan dirinya fisabilillah, orang yang di jalan Allah. Anak-anak yang belajar menuju agama itu dia berada di jalan Allah. Diutamakan sedekah itu, besar pahalanya. Kalau ada bapak ibu yang berniat sedekahkan sama anak itu. Coba lagi. La yas'aluna nasa ilhaqan. Tidaklah meminta mereka kepada manusia secara mendesak. Kan ada juga orang minta minta semua itu mendesak-desak ya. Pasti Pak ini Pak itu apa katanya. Padahal untuk pribadinya. Tapi dia orang-orang yang di jalan Allah cuma yang tertahan dirinya di jalan Allah itu dia tidak minta kepada manusia. Tapi kalau dikasih diterimanya. Ilhaqan secara mendesak. Berilah saya Pak, dia berpikir sendiri. Kalau ada orang yang minta dia jadi imam, dia jadi imam. Nanti dia dapat honor dari jadi imam itu. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan min khairin berupa kebaikan, sesungguhnya Allah tahu benar. Alimun sangat tahu, maha tahu. Tahu Allah apakah sedikit disedekahkan, banyak disedekahkan, Allah itu tahu dan akan diberi pahala yang besar oleh Allah. Jadi utamakanlah berinfak dan bersedekah itu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ayat berikutnya, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil laili di waktu malam, wan nahari di waktu siang. Jadi terserah memberikan infak itu, sedekah itu terserah apa saja. Boleh malam hari, boleh siang hari. Sirra wa alaniyah. Boleh sirra secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Boleh wa alaniyah, dan juga boleh terang-terangan. Boleh orang tahu, apalagi Allah. Namun apa kata Allah? Tidak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kalau niat kita ikhlas, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka, lahu itu bagi mereka, atau mereka akan mendapat, boleh juga artinya maka mereka akan mendapat pahala mereka daripada sisi Allah. Dari sisi Tuhan mereka. Jadi akan mendapat pahala
pahala dari sisi Tuhan. Kalau pahala dari sisi Tuhan, mungkin ada kelapangan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Yang dimaksud dengan pahala itu adalah surga. Wala khaufun alaihim, dan tidak akan ada rasa khawatir atas mereka. Tidak ada rasa khawatir terhadap mereka. Kalau akan meninggalkan dunia nanti dia tidak merasa takut, artinya senang meninggalkan dunia. Wala hum yahzanun, mereka pun tidak merasa sedih, tidak merasa berduka cita meninggalkan dunia. Nah, jadi antara khaufun dengan yahzanun, kalau khaufun dia tidak merasa takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi sesudah mati. Itu khaufun, tidak merasa takut menghadapi sesuatu yang akan terjadi sesudah mati. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih hati meninggalkan apa yang akan ditinggalkan. Meninggalkan rumah, meninggalkan harta, mobil, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan suami. Dia tidak merasa sedih. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan pahala oleh Allah. Sudah diperlihatkan pahala memberikan sedekah tadi memang sangat besar pahalanya. Nah, itu maksudnya. Waktu akan meninggal diperlihatkan pahala itu oleh Allah. Makanya dia tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah itu untuk orang-orang fakir miskin, yaitu orang-orang yang tertahan dirinya di jalan Allah. Mereka tidak sanggup berusaha di bumi ini. Dan mereka dikira, disangka oleh orang-orang jahil itu sebagai orang kaya daripada memelihara diri. Ta'rifuhum, engkau akan mengenal mereka wahai Muhammad, bisimahum dengan tanda-tanda mereka. La yas'aluna naha ilhafan. Mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia secara mendesak, memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu sedekahkan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan yang diketahuinya. Cuma alim itu tidak maha mengetahui saja, tapi akan dibalas sesuai dengan yang diketahuinya. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan nahari sirran wa alanya, baik waktu malam maupun waktu siang hari, baik secara rahasia-rahasia atau terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak mereka itu akan bersedih hati. Ya, silakan.